Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Mahmud, NIM 9030119036, kelas ilmu ekonomi A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan atau mempresentasikan mini riset proposal saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja dalam perspektif SDGs. Mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya ingin melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja dalam pandangan SDGs atau Sustainable Development Goals, serta bagaimana pengaruh upah minimum terhadap penyerapan tenaga kerja tersebut melalui perspektif SDGs. Kemudian, latar belakang dapat dilihat bahwa suatu pembangunan ekonomi dari suatu negara dan suatu daerah pada umumnya adalah interaksi yang dilakukan dari suatu kelompok variabel yang terdiri dari sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam atau SDA, teknologi dan modal. Pembangunan suatu negara bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki tingkat kesejahteraan yang hidup yang lebih baik dengan perspektif SDGs. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi tidak lepas dari peran manusia dalam mengelolanya, di mana manusia merupakan tenaga kerja. Input pembangunan juga merupakan konsumen hasil dari pembangunan itu sendiri yang sesuai dengan SDGs. Kemudian teoritis. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan proses-prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Kemudian, kesempatan kerja secara umum yaitu sesuatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta aktif dalam kegiatan perekonomian. Kemudian, upah minimum. Upah minimum adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan setiap tahun sebagai jaring pengaman di suatu wilayah atau daerah. Kemudian, kerangka berpikirnya di mana variabel penyerapan tenaga kerja itu dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum. Kemudian, populasi dan sampel di sini saya ambil dari data yang sudah ada. Data yang sudah ada itu merupakan data dari BPS selama 5 tahun terakhir. Kemudian, metode analisis data. Metode analisis data yang saya gunakan pada kesempatan kali ini yaitu analisis data kuantitatif, yaitu metode komputasi dan statistik yang berfokus pada analisis statistik, matematik atau numerik dari kumpulan data. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.